Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan membahas subtopik kedua, yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini juga bisa disebut dengan rasio trigonometri. Apa sih rasio trigonometri itu? Nah, di sini rasio trigonometri itu merupakan nilai perbandingan antara rusuk atau sisi pada segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Nah, di sini di trigonometri ini sudut yang biasa digunakan dilambangkan dengan alfa, beta, gamma, dan theta. Nah, keempat sudut ini biasanya digunakan pada segitiga siku-siku. Oke, nah di dalam perbandingan trigonometri itu ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Di sini itu ada segitiga ABC dengan siku-siku di B. Kalian bisa lihat untuk sisi AC, yaitu sisi miring atau hipotenusa, Bunda singkat dengan mi. Nah, sisi miring ini berada di seberang atau di hadapan sudut siku-siku. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini sudut siku-siku yang B, di hadapannya ada sisi AC atau sisi miring yang kita singkat dengan mi atau sisi miring. Nah, kemudian yang ada di hadapan, yang di sini, yang ada di hadapan sudut theta, ini tadi dibacanya theta ya, itu dinamakan sisi depan ya, sisi depan atau disingkat dengan D gitu. Sedangkan sisanya adalah yaitu sisi samping atau sa. Jadi di perbandingan trigonometri ini ada 3 sisi. Yang pertama ada sisi miring yang berada di hadapan sudut siku-siku. Yang kedua ada sisi depan yang berada di hadapan sudut theta. Terus yang ketiga ada sisi samping yang berada di samping theta. Nah, begitu. Terus Bunda lanjut. Di sini katanya misalkan segitiga siku-siku di titik B dengan sudut A yaitu alfa, sudut A-nya dilambangkan dengan alfa, dan sisi AC disebut sisi miring, BC disebut sisi depan, dan AB disebut sisi samping. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kan tadi titik A itu sudut A, di sini ada alfa. Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri kita hitung dengan rumus seperti ini. Di trigonometri itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, penulisan sin biasanya disertai dengan sudut di belakangnya. Berarti contohnya sin alfa, sin beta, sin theta, dan lain-lain. Atau cos alfa, cos beta, cos theta gitu. Nah, di sini kita masih melambangkan sudutnya dengan alfa, beta, theta, atau gamma. Jadi di sini untuk digambar ini Bunda pakainya alfa. Kalian nanti bebas mau mengganti ini jadi beta, jadi theta, rumusnya tetap sama. Ini yang depan, yang BC, yang miringnya adalah AC, yang sampingnya adalah AB. Nah, di sini untuk perbandingan trigonometri sin alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti BC per AC. Sedangkan untuk cos alfa itu adalah perbandingan dari sisi samping yang ini dibagi dengan sisi miring. Atau sama dengan AB per AC. Nah, untuk tan alfa atau tangen alfa itu nilai perbandingannya adalah sisi depan dibagi sisi samping atau BC per AB. Nah, untuk memudahkan kalian menghafalnya, Bunda kasih singkatan ya. Kalau sin alfa berarti itu demi, cos alfa adalah sami, tan alfa yaitu desa. Jadi cara menghafalkannya sin demi, cos sami, tan desa. Nah, itu cara singkat menghafalkannya. Nah,
di sini dalam trigonometri itu ternyata yang tadi kita pelajari yang sin cos tan, ternyata mereka juga punya kebalikan. Untuk kebalikan dari sinus ada namanya kosekan, ditulis dengan CSC atau kosek. Nanti kalian bisa lihat di latihan ya. Terus untuk kebalikan dari kosinus adalah sekan, ditulis sek atau sekan. Nah, kebalikan dari tangan adalah kotangan, ditulis dengan kot, gitu, COT atau kotan. Karena ketiga bentuk trigonometri ini ada kebalikannya, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti kosekan alfa itu sama dengan 1/sin alfa. Nah, kalau tadi sin alfa itu adalah BC per AC, berarti kosekan alfa adalah AC per BC. Nah, begitu juga dengan sekan alfa dan kotangan alfa. Jadi ini adalah kebalikan dari masing-masing sinus, kosinus, dan tangen tadi. Nah, tapi ada dua rumus lagi, dua nilai perbandingan lagi yang harus kalian ketahui, yaitu untuk tangen dan kotangan. Kalau tangen alfa itu nilai perbandingannya bisa dicari juga dengan membagi sin alfa dengan cos alfa. Sedangkan kotangan alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Jadi ini kelima rumus tambahan dari kebalikan untuk perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Nah, maka dapat kita simpulkan di perbandingan trigonometri ini ada 6 yang utama, yaitu yang pertama ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan